Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya. Dan ya, ini adalah bahan belajar di rumah untuk siswa kelas 7 ya, Matematika kelas 7. Ini adalah materi selanjutnya yang akan kita pelajari, dan ini merupakan materi yang terakhir ya. Di buku paket kalian judulnya adalah penyajian data ya. Nah, penyajian data ini termasuk ke dalam ilmu yang kita sebut dengan statistika ya, bagian dari pokok dalam pembelajaran matematika itu. Salah satunya adalah statistika. Oke, KD-nya itu adalah 3.11. Kalian bisa baca sendiri di buku paket kalian, dan 4.11 di buku paket kalian juga ya. Cek aja di halaman berapa, pokoknya bab 9. Oke, kita lanjut. Ya, untuk belajar statistika kita mulai dengan ya, pengertian statistika itu sendiri apa ya. Jadi statistika sendiri tadi saya sudah katakan, saya tulis di sini aja. Jadi statistika itu adalah ilmu ya, saya katakan ilmu yang berhubungan. Jadi ilmu yang berhubungan dengan cara jadi ada cara ya. Jadi dengan cara-cara pengumpulan data. Jadi yang pertama tuh pengumpulan data. Oke, yang kedua itu pengolahan data. Oke, yang ketiga itu penyajian data. Penyajian data ya, ini salah tulisannya ya. Penyajian data, dan yang terakhir itu adalah penganalisa. Jadi penganalisaan ya. Penganalisaan. Ya, serta penyimpulan juga boleh ya, serta penyimpulan data ya. Oke, kita katakan seperti itu. Jadi statistika itu adalah ilmu yang berhubungan ya, ilmu yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, dan penganalisaan serta penyimpulan data. Nah, kalau di buku paket kita ini judulnya adalah di bagian penyajian data. Tapi sebelum data itu kita sajikan, ya tentu data itu harus kita kumpulkan. Lalu kita olah, baru kita bisa sajikan. Dan seperti itu. Nah, dari sini muncul istilah data. Data itu apa sih? Jadi kita tuliskan juga data. Jadi data itu adalah ya hasil pengamatan kita ya, hasil itu ya. Hasil atau informasi, bisa dikatakan informasi yang diperoleh, dari pengamatan ya, dari pengamatan. Oke, atau penelitian juga boleh, atau kita garis miring penelitian ya. Jadi data itu adalah informasi yang kita peroleh dari pengamatan atau penelitian. Jadi untuk memperoleh data kita bisa pakai cara observasi ya. Observasi itu termasuk salah satu cara. Observasi itu pengamatan langsung, bisa lewat wawancara langsung. Lalu kita bisa kasih kuesioner atau angket untuk diisi ya, daftar pertanyaan diisi ya, untuk memperoleh data. Nah, itu yang disebut dengan data. Terus data itu ada dua jenis ya. Data dari hasil pengamatan kita itu ada dua jenis. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan data kuantitatif ya. Jadi data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa ya? Itu datanya berupa angka. Jadi ini berupa angka. Jadi data-data yang kita dapatkan itu berupa angka.
Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita mengukur tinggi badan. Kita dapat tinggi badannya berapa cm, datanya berupa angka. Oke, yang kedua itu adalah data, ya lawannya ya tadi kuantitatif, berarti sini adalah kualitatif. Ya, kalau kualitatif itu dia berupa kata-kata, bukan angka. Jadi datanya itu berupa kata-kata. Ya, seperti gimana sih data yang berupa kata-kata? Ya, contohnya misalnya tentang kegemaran seseorang, hobi, atau cara dia berpergian ke sekolah, ya menggunakan kendaraan apa. Nah, itu dia data yang kita peroleh berupa kata-kata. Oke, lalu ada dua istilah lagi sebenarnya. Ada yang perlu kita ketahui adalah satunya lagi, saya tambahkan, ada yang disebut dengan populasi ya. Populasi, lalu satunya lagi ada yang disebut dengan sampel ya. Ini saya jelaskan langsung aja. Jadi populasi itu adalah kumpulan ya. Kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama ya. Jadi ini kumpulan, mirip dengan pengertian populasi yang ada di biologi itu sama. Lalu sampel itu yang kita ambil, objek pengamatannya yang kita ambil tuh ya, yang kita ambil dari populasi. Jadi kalau populasi ini kan keseluruhannya. Nah, sampel di sesungguhnya banyak nih. Sampelnya itu kita ambil. Ya, beberapa kita ambil. Itu yang disebut dengan sampel ya. Bagian dari populasi ya. Jadi ini bisa dikatakan bagian dari populasi. Jadi contohnya seperti gini. Kita ingin meneliti kandungan merkuri ya, kandungan air raksa yang ada di Sungai Kapuas. Nggak mungkin dong kita meneliti semua atau sepanjang seluruh Sungai Kapuas itu kan. Ya, jadi penelitiannya kita lakukan pakai sampel aja, yaitu kita ngambil di beberapa titik lokasi tertentu, kita ambil sampelnya. Dan itu yang kita teliti. Dari situ baru datanya kita olah dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita udah dapatkan data, lalu pengolahan data. Sekarang kita ke yang menjadi materi pokok kita adalah penyajian data. Nah, ini dia. Penyajian, jelek ya tulisannya. Penyajian data. Oke, setelah data kita dapat, data kita olah, lalu bagaimana sih kita menyajikan data? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah tabel. Jadi data itu bisa kita jadikan dalam bentuk tabel. Ya, tabel simple aja, 2 kolom cukup ya. Jadi tabelnya bisa aja simple aja yang 2 kolom seperti ini. Ya, ini apa, ini apa. Simple aja. Yang kedua, selain tabel kita bisa dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram itu ada diagram batang, ya, ada diagram garis, dan terakhir itu adalah diagram lingkaran ya. Oke, mungkin kalau kalian baca di buku paket kalian itu ada piktogram ya, yaitu menggunakan gambar-gambar itu, ya itu bisa juga, cuma jarang kita ketemu ya. Nah, kalau diagram batang itu kita akan coba gambarkan. Pertama diagram batang ya. Diagram batang itu ya, ini ada sumbu Y, lalu ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y ya. Sumbu Y itu biasa kita isinya kan frekuensi ya. Lalu ini adalah datanya ya. Jadi misalnya di sini ada pakai batang-batang seperti ini. Ya, ini sketsa kasar aja ya. Intinya nanti bentuknya seperti yang kayak gini. Ya, ini ada batang-batang seperti ini. Ya, ini diagram batang ya. Oke. Selanjutnya diagram garis ya. Nah, diagram garis ini sama seperti yang kayak tadi. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sama, ini frekuensi juga. Ini datanya ya. Oke, ini misalnya ada titik-titik. Ya, ini ada
titik-titik tertentu ya. Data ini kita hubungkan dengan garis ya, hubungkan dengan garis ya, seperti ini ya. Mungkin ini nggak begitu bagus, tapi kalian bisa lihat sendiri, cek sendiri di buku paket kalian yang gambarnya lebih bagus. Oke, yang terakhir adalah diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran yaitu yang berbentuk lingkaran, datanya kita isi sebagai lingkaran ya. Jadi nanti ada gambar lingkaran. Oke, kurang bulat ya. Lalu di lingkaran itu kita bagi beberapa bagian dengan sudut-sudut tertentu ya. Misalnya ini IPA, ini IPS, ini MTK, ini bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, untuk sementara cukup sampai di sini dulu sebagai pengantar untuk bahan belajar di rumah, materi penyajian data ya.